Halo warga Darmawan, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, balik lagi bersama saya Steve Dul Austin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film bergenre horor. Walaupun film ini tidak sehoror kecoa yang terbang ketika kalian lagi tapi film ini akan menyajikan sebuah teror yang akan membuat kalian sedikit sang. Karena selain meneror manusia, si iblis dalam film ini juga neror yang digenjot terus. Halah. Oke, kami jajaran Tempores segala laju mengucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan polisi yang sedang memeriksa gereja. Di dalam gereja ditemukan banyak sekali orang-orang yang sudah mati. Di sana juga terlihat seperti sudah melakukan ritual. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang supranatural yang bernama Mr. Knight. Ia menjelaskan ternyata mereka telah melakukan pemanggilan sosok yang menyeramkan. Namun naasnya, makhluk itu malah menghabisi mereka semua. Ketika ia sedang dimintai sinar, tiba-tiba para polisi sudah tewas. Dan di sini kita akan diperlihatkan makhluk yang menyeramkan tersebut. What to do with you, did they? That's alright. Mr. Knight, seorang supranatural, terlihat santai dan tidak kasima ketika berhadapan dengan makhluk tersebut. Dex pun merayu makhluk itu dengan berpura-pura akan memberikannya mahkota. Namun ternyata itu adalah penyegel Hokage ketiga. Seketika makhluk itu pun berhasil disegel. Dan disinilah film dimulai. Scene berpindah pada sepasang kekasih yang sepertinya akan melakukan adu gaplok. Alah, baru dimulai anjir. Mereka adalah Jonah dan pacarnya bernama Eva. Ternyata sebentar lagi mereka akan menikah. Eva yang mengetahui Jonah akan pergi berpesta menyarankan Jonah agar berhati-hati. Scene berpindah pada 4 orang yang akan pergi berpesta. Di sana terdapat Jonah, Meg kakaknya Jonah, Elliot, dan juga Ren. Mereka berencana akan pergi ke sebuah bar demi merayakan pesta bujangan Jonah, yang mana sebentar lagi akan menikah. See that? That's the spot. Singkat cerita, mereka pun sampai di dalam bar. Dan di sini mereka disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Namun di sana, Mike merasa kalau bar ini kurang meriah. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak dikenal mereka. Orang itu mengajak Mike dan teman-temannya untuk pergi ke suatu bar, yang mana bar itu jauh lebih meriah daripada bar yang mereka datangi ini. Mike dan teman-teman yang mempunyai hasrat buas akhirnya bersepakat untuk pergi ke bar yang disarankan orang tadi. Hey, hold on. You got 10 minutes or so, man. I think we should listen to Jonah. Jonah says go. So let's go. Singkat cerita, mereka pun kembali berangkat ke bar yang dimaksud. Dan di sini terlihat untuk memasuki bar tersebut mereka harus melewati hutan dulu. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di bar tersebut. Welcome to 50 North. Setelah masuk ke bar, mereka langsung disuguhi dengan pemandangan yang menyogongkan. Aduh, bagoy. Tidak lama datanglah seorang pria yang bernama Mr. Knight. Knight yang di scene awal tadi. Di sana, Knight memberi sambutan penghormatan kepada Jonah dan teman-temannya. Kemudian Knight membawa mereka ke ruang privat. Lalu Knight memberikan sebuah tawaran kepada Jonah, di mana ia akan menikmati sensasi pengecerotan tanpa harus menyentuh, meraba, atau memasukkan si Jack-nya ke dalam goa. Tidak menunggu lama, akhirnya Jonah mendatangi ruangan yang Knight bilang. Setelah sampai di sana, betapa kagetnya Jonah ketika melihat perempuan cantik di balik kaca. Sementara itu, teman Jonah sedang dimintai bayaran oleh Knight. Dan Knight hanya meminta bayarannya dengan menceritakan pengalaman mereka bersama ibunya masing-masing. Di sana juga kedatangan asisten dari si Knight. Lalu Knight menyuruh mereka untuk menunduk ke arah sepatunya masing-masing. What am I looking for? Ketika sudah selesai, Knight menyuruh mereka keluar dari ruangan tersebut. Di waktu yang lain, Jonah yang sedang berada di ruangan itu, tiba-tiba ia mendengarkan suara nyanyian si wanita tersebut. Namun ketika Jonah sedang mendengarkan alunan suaranya, tiba-tiba Jonah seperti terbawa ke dalam alam bawah sadarnya, di mana Jonah sedang pengecerotan dengan calon istrinya.
Oke, sedikit info. Jadi sebenarnya wanita ini memiliki kekuatan di mana jika dirinya melantunkan nyanyian, maka orang yang mendengarkannya akan terhipnotis. Lanjut, setelah Jonas sudah mencapai kenikmatan, ia pun langsung sadar dari alam bawah sadarnya. Lantas Jonas pun akan pergi dari ruangan tersebut. Namun ketika ia akan pergi, si wanita itu seperti berkata kepada Jonah agar tidak pergi. Don't go. Lantas Jonah yang mendengarnya langsung menghampiri pintu, yang mana si wanita itu dikurung. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Lalu Jonah meyakini bahwa tempat ini adalah tempat yang buruk. Sementara itu teman Jonah yang sedang berada di bar tiba-tiba saja ditawari minuman yang dicampur lintah. Tanpa pikir panjang, Elliot langsung meminum air itu. Akan tetapi Elliot seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Dan di sana juga pundak mereka seperti sudah diberi tanda. Dan faktanya orang itulah yang memberikan cap kepada mereka, di mana saat disuruh melihat ke arah sepatu mereka di ruangan privat tadi. Akhirnya mereka menyadari bahwa tempat ini adalah tempat yang buruk. Kemudian Jonah datang dan menyuruh Ren untuk pergi ke ruangan Jonah tadi masuk. Tujuannya untuk membuka kunci dan menyelamatkan si wanita tadi. Sedangkan Meg dan Elliot disuruh Jonah untuk menunggu di luar mobil. Setelah Ren dan Jonah sampai di ruangan, Jonah langsung membuka gembok itu dengan pisau yang dibawa Ren. Setelah berhasil mengeluarkan wanita itu, lantas mereka pun mengendap-endap untuk kabur dari ruangan tersebut. Namun mereka terciduk oleh anak buah Nike sehingga Ren harus berkorban agar Jonah dan si wanita itu bisa kabur. Sebelum kabur, si wanita itu terlihat seperti mengambil kunci yang dibawa anak buah Nike. Mereka berdua lalu masuk ke dalam WC, dan di sana si wanita itu sedang membuka kunci yang terikat pada kakinya. Saat kunci itu berhasil dibuka, di saat itu juga datang anak buah Nike mengecek ruangan tersebut. Namun si wanita itu langsung memanjat ke atas dan menghabisi si pria itu. Terlihat si wanita itu mencabut si titik pria itu. Halah, ngarui anjir. Jonah yang melihat itu, lantas ia pun sangat terkejut melihatnya. Faktanya, Jonah kira itu adalah wanita yang diculik, namun ternyata itu adalah monster mengerikan. Oke, jadi sebenarnya ini adalah monster yang pernah disegel oleh Nick pas di scene awal tadi. Dan monster ini bernama Lily. Kemudian Jonah berusaha kabur dari si Lily, dan disinilah keadaan baru mulai kacau. Setibanya di luar, Jonah langsung masuk ke dalam mobil. Ketika mereka akan pergi, di sana Ren juga sudah berhasil melarikan diri. Mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba saja Lily datang dan mengambil si Elliot, kemudian ia pun membunuhnya. Di saat bersamaan, Nike dan anak buahnya datang ke tempat itu. Sedangkan Jonah dan kakaknya berhasil lari ke dalam hutan. Tapi sayangnya Ren yang bersembunyi di bawah mobil harus terciduk oleh si Nike dan anak buahnya. Kemudian Ren dibawa oleh Nike dan dimintai keterangan mengapa ia menginginkan Lily. Ren pun di sana tidak tahu apa-apa soal Lily, dan ia hanya mengikuti saran dari temannya saja. Sementara itu, Jonah dan kakaknya yang berhasil kabur, lantas mereka berdua pun langsung mendatangi polisi. Tujuannya untuk meminta pertolongan dari si polisi. Tapi faktanya si polisi itu masih anak buah Nike. Alih-alih ingin memberikan bantuan, para polisi itu malah menangkap Jonah dan kakaknya. Seketika itu juga tiba-tiba datang Lily sambil melantunkan suaranya. Di sana para polisi itu langsung terhipnotis dan langsung dihabisi oleh Lily. Jonah pun kembali kabur dan menghampiri kakaknya. Namun Lily tetap mengejar Jonah dan menghabisi polisi yang satunya lagi. Ternyata si Lily menyukai Jonah karena ialah yang telah membebaskannya. Namun Jonah kembali berusaha agar menjauh darinya. Tapi sayangnya Lily membawa Jonah pergi. Singkat cerita, Jonah pun dibawa ke suatu tempat dan di sana ia dipaksa oleh si monster itu untuk memperkaos dirinya. Dan dengan terpaksa, Jonas harus merasakan digenjot oleh monster itu. Ya, walaupun karaos mantap sih. Scene kemudian berpindah pada Ren yang sedang diinterogasi oleh Nike. Di sini keadaan Ren sudah tidak berdaya lagi. Lalu Ren dimasuki lintah oleh asisten Nike. Tujuannya agar nanti si Jonah memakannya. Kalian akan tahu nanti fungsi dari lintah ini. Lanjut, di waktu yang lain, Jonah yang baru saja beres ngaruh gaplok dengan monster tadi berusaha untuk melarikan diri.
Kemudian ia menelpon si Eva yang tidak lain adalah calon istrinya. Namun bedulnya bukan meminta bantuan, ia malah mengucapkan bahwa dia mencintainya. Anjir Bagong gak tuh, harusnya kan minta tolong gitu ke sama yang lain, malah ngucapin cinta. Bikin aing gue tidak, sorry kebawa nafsu tuh udah anjir. Lanjut. Ketika Jonah berhasil kabur, ia pun masuk ke dalam kafe yang tadi. Namun di sana ia bertemu dengan asisten si Nike. Si asisten itu memaksa Jonah untuk meminum lintah yang dibawanya. Jika tidak, maka Jonah akan dibunuh. Dengan terpaksa, Jonah pun meminum minuman tersebut. Dan disinilah kegunaan dari lintah tadi, yang mana lintah tersebut bisa menyambungkan 7 panca indera ke dalam tubuh orang lain. Sehingga Jonah di sini bisa melihat Nike di dalam tubuh temannya. Bukan hanya bisa melihat, bahkan Jonah juga bisa merasakan sakit jika tubuh temannya dilukai. Di sana, Nike mengajukan penawaran terhadap Jonah. Nike berkata, jika ingin temanmu selamat, maka bawalah monster wanita itu. Tapi Jonah merasa kebingungan karena ia sekarang tidak bersamanya. Namun si asisten itu memberitahu bahwa si monster tadi telah labuh bogoh pada si Jonah, sehingga monster itu akan terus mengikuti Jonah kemanapun ia pergi. Dan ini adalah pilihan terbaik untuknya agar tetap hidup, yang mana ia harus membawa monster tersebut kepada Nike. Jonah yang tidak ada pilihan akhirnya menyetujui penawaran si Nike. Lantas ia pun pergi ke markas Nike. Sementara itu si monster tadi baru saja bangun dan menyadari bahwa Jonah telah kabur. Si monster yang memiliki indera penciuman kuat, ia pun langsung pergi ke tempat yang Jonah berada. Singkat cerita, pertemuan itu pun berlangsung. Nike lalu memberikan segel Hokage ketiga kepada Jonah, karena hanya dialah yang bisa mendekati monster itu. Tidak lama monster Lily pun datang dan ia langsung menghabisi orang-orang di sana. Di sini juga Nike memainkan jebakan tersebut. Ia berpura-pura akan membunuh Jonah jika si Lily tidak masuk ke dalam lingkaran segel. Lily yang sangat menyukai Jonah, ia pun harus melerangkan dirinya di segel. Setelah Lily masuk dalam pentagram, lantas Jonas pun disuruh untuk mengikat kaki Lily dengan kalung segel tersebut. Namun bukannya malah menyegel, Jonah malah memohon ampun kepadanya. Dan faktanya ia malah melakukan perjanjian dengan si Lily, yang mana jika ia menyelamatkan Lily, maka ia akan bersedia menjadi pasangan si Lily. Lalu Lily pun langsung menghabisi anak buah si Nike. Sementara itu Jonah sedang dihabisi oleh si Nike karena ia tidak menepati perjanjian. Namun tiba-tiba saja datang si Mike dan langsung menghantamnya. Tapi Mike harus mati di tangan si Nike. Saat Jonah sedang berusaha melepaskan siren, di sana Nike sudah siap akan membunuh keduanya. Namun di waktu yang bersamaan Lily datang dan langsung melantunkan suaranya, sehingga Nike pun terkena hipnotis tersebut. Dan Nike pun langsung dihabisi oleh Lily. Singkat cerita, saat Jonah dan Ren akan pergi, Lily kemudian berkata agar Jonah tidak pergi dulu. Lantas Jonah pun langsung menghampiri Lily. Dan di sana Jonah mendapat ciuman dari si Lily. Lily pun pergi dan mereka berdua berhasil selamat. Di akhir film, Jonah pun sudah sah menjadi suami Eva. Dan saat pada malam hari, tiba-tiba Jonah mendengar suara lantunan si Lily. Ketika menengok, ia pun dikagetkan dengan datangnya seorang wanita. Ternyata itu adalah Eva. Jonah pun merasa lega dan ia pun langsung ngadu liang Cipapang dengannya. Setelah beres ngadu liang Cipapang, Jonah bergegas pergi ke lantai bawah untuk mengambil minuman. Namun di sana, Jonah mendapati Eva yang sedang tidur di sofa. Dan ternyata yang tadi bukanlah Eva, melainkan Lily. Jonah pun dengan tutur sopan santun meminta Lily agar keluar dari rumahnya. Namun di waktu yang bersamaan, Eva terbangun dan langsung berteriak. Lantas Lily langsung merekam si Eva. Dan di sana Jonah meminta agar tidak menyakiti Eva. Ia bahkan rela dibawa Lily asalkan Eva tidak dibunuh. Akhirnya Lily pun membawa Jonah pergi. Dan film ini pun udahan bor. Ending yang membedulkan. Secara keseluruhan film ini ya tidak begitu membagongkan sih dibandingkan nonton film Dora. Lebih naik darah nonton si Dora sih. Oke, pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, jangan mudah percaya terhadap orang yang belum kenal, terkecuali Anda kenalan dulu. Tidak akan timbul sayang jika tidak berkenalan. Apaan sih anjir? Oke, sekian dari kami jajaran tim Porer si Klalajo mengucapkan dolar kuning bagong.